Deru langkah pasukan mengguncang tanah Kudus, keris terhunus. Panji Majapahit berkibar dalam angin senja yang panas dan berat. Di ujung kota bukan denting pedang yang menyambut mereka, melainkan suara tasbih yang berputar pelan. Asap dupa bercampur bau keringat prajurit. Kuda-kuda meringkik gelisah, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat manusia. Seorang panglima mengangkat tangannya, memberi aba-aba serangan. Satu langkah lagi, kota itu akan jatuh. Namun sebelum perintah itu meluncur, suara dizikir membelah udara, pelan, lalu membesar. Lalu menggema seperti ombak yang tak kasat mata. Beberapa prajurit mendadak gemetar. Tangan yang memegang keris terasa berat. Nafas memburu, dada sesak. Di tengah kepungan itu, seorang wali berdiri tenang. Tidak membawa senjata. Tidak memakai baju perang, hanya tasbih yang bergerak di jemarinya. Dan pada detik itulah, sejarah Jawa berubah bukan oleh darah yang tumpah, tetapi oleh kekuatan yang tak bisa ditikam, tak bisa dibakar, dan tak bisa ditaklukkan. Apa yang sebenarnya terjadi ketika keris bertemu tasbih? Langit di atas pesisir utara Jawa memerah, seperti bara yang belum padam. Angin laut membawa bau asin bercampur debu jalanan yang mulai ramai oleh pedagang dan utusan kerajaan. Di kejauhan, kabar bergerak lebih cepat dari kapal dagang. Majapahit belum benar-benar hilang, tetapi kekuatannya retak. Di sisi lain, Demak tumbuh pelan namun pasti, seperti api kecil yang dijaga dalam gelap. Di antara dua kekuatan itu, suasana berubah tegang. Orang-orang berbicara dengan suara ditahan. Nama-nama besar disebut dengan hati-hati. Dan di antara semua bisikan itu, satu nama mulai terdengar lebih sering: Sunan Kudus. Peralihan zaman tidak pernah terjadi dalam satu malam. Ia merayap seperti bayangan panjang saat matahari turun. Para bangsawan lama masih mengenakan simbol kejayaan Majapahit. Keris terselip di pinggang. Ukiran emas memantulkan cahaya senja. Namun di masjid-masjid kecil yang berdiri sederhana, tasbih berputar tanpa henti. Di zikir terdengar pelan, tetapi teratur. Dua dunia hidup berdampingan. Satu mengandalkan kekuatan baja dan barisan prajurit. Satu lagi mengandalkan keyakinan dan kesabaran. Dan keduanya tahu, pertemuan mereka hanya tinggal menunggu waktu. Kudus menjadi titik yang diperhatikan banyak mata. Kota itu bukan sekadar tempat persinggahan pedagang. Ia adalah simpul pergerakan ilmu dan dakwah. Santri datang dari berbagai penjuru. Ulama berkumpul. Rakyat kecil menemukan harapan baru di tengah perubahan yang membingungkan. Namun semakin kuat cahaya menyala, semakin jelas bayangan mengikutinya. Utusan-utusan gelap mulai terlihat di perbatasan. Mereka mengamati, menghitung, lalu kembali membawa laporan. Majapahit tidak suka pengaruhnya menyusut. Kekuasaan lama jarang mundur tanpa perlawanan. Sore itu, suara derap kuda terdengar memasuki halaman sebuah pesantren. Seekor kuda berhenti dengan napas berat. Seorang utusan turun dengan wajah tegang. Ia membawa kabar tentang pergerakan pasukan di barat. Bukan pasukan kecil, bukan sekadar patroli. Barisan itu besar dan terlatih. Panji-panji lama dikibarkan kembali, seolah hendak mengingatkan siapa yang pernah menguasai tanah Jawa. Kabar itu menyebar cepat. Wajah-wajah mulai cemas. Beberapa tokoh mendesak persiapan pertahanan. Sebagian lain mengusulkan pengungsian. Ketakutan bergerak seperti angin malam. Tak terlihat tetapi terasa. Di tengah kegelisahan itu, Sunan Kudus duduk tenang. Suaranya tidak meninggi. Wajahnya tidak berubah. Tasbih di tangannya berputar perlahan, seolah waktu berjalan lebih lambat di sekitarnya. Ia mendengar semua laporan. Ia memahami ancaman yang mendekat. Namun ia juga tahu bahwa benturan ini bukan sekadar soal wilayah. Ini tentang arah zaman, tentang siapa yang akan memimpin hati manusia. Keris mungkin mampu menundukkan tubuh, tetapi keyakinan memegang sesuatu yang lebih dalam. Langit semakin gelap. Lampu-lampu minyak dinyalakan satu persatu. Dari kehauan suara ombak terdengar memecah pantai dengan irama yang sama sejak ratusan tahun lalu. Sejarah bergerak, tetapi alam tetap menjadi saksi yang sunyi. Di kota kecil itu, orang-orang mulai bersiap menghadapi sesuatu yang belum sepenuhnya mereka pahami. Senjata diperiksa, doa dipanjatkan, anak-anak dipeluk lebih lama dari biasanya. Malam turun perlahan, membawa ketegangan yang belum pecah. Di Cakrawala Barat, bara senja telah padam, digantikan gelap yang pekat. Namun, justru dalam gelap itulah keputusan-keputusan besar sering dilahirkan. Pasukan Majapahit bergerak semakin dekat, dan di Kudus, tasbih terus berputar.
seolah menandai bahwa pertemuan antara keris dan doa bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan kepastian yang sedang berjalan menuju fajar. Fajar menyingsing pelan di atas tanah Jawa yang sedang berubah. Kabut tipis menggantung di antara sawah dan jalur dagang, menutupi jejak-jejak langkah yang semalam penuh kegelisahan. Di kejauhan, suara ayam berkokok bercampur dengan denting logam yang diasah. Tanah ini bukan lagi tanah yang sama seperti beberapa dekade lalu. Majapahit masih berdiri, tetapi wibawanya tidak lagi utuh. Di pesisir, Demak tumbuh seperti tunas yang menembus tanah keras. Peralihan itu tidak meledak, tidak pula diumumkan. Ia bergerak senyap, tetapi pasti. Di dalam benteng-benteng lama, para bangsawan Majapahit masih memegang keris sebagai lambang kehormatan. Keris bukan sekadar senjata. Ia adalah simbol darah, warisan, dan kekuasaan. Ukirannya menyimpan cerita leluhur. Pamornya dipercaya membawa tuah. Bagi mereka, keris adalah harga diri yang tak boleh runtuh. Maka ketika kabar tentang menguatnya pengaruh Demak dan para wali terdengar, sebagian merasa terancam. Bukan hanya wilayah yang dipertaruhkan, tetapi makna dari kekuasaan itu sendiri. Sementara itu, di masjid-masjid yang sederhana, tasbih berputar dalam genggaman tanggen-tanggen yang khusyuk. Suara dizikir mengalir seperti air yang tak pernah berhenti mencari celah. Tidak ada benteng tinggi, tidak ada tembok batu, hanya keyakinan yang dirawat dari hati ke hati. Di Kudus, Sunan Kudus mengajarkan ilmu dengan ketegasan yang tenang. Ia memahami adat, memahami jiwa masyarakat Jawa, dan tidak merobohkan yang lama dengan kasar. Ia menuntun, bukan memaksa, tetapi justru cara itulah yang membuat pengaruhnya tumbuh kuat. Tanah peralihan selalu melahirkan kegamangan. Sebagian rakyat bingung harus berdiri di mana. Mereka lahir dalam bayang-bayang Majapahit, tetapi melihat cahaya baru di Demak, di pasar, perbincangan berubah hati-hati. Para pedagang memilih kata dengan cermat. Nama Raja Lama masih dihormati, tetapi nama para wali mulai disegani. Perubahan ini bukan hanya soal politik. Ia meresap ke dalam kebiasaan, doa, bahkan cara orang memandang masa depan. Di barat, pasukan Majapahit mulai mengatur barisan. Latihan perang dilakukan dengan disiplin yang tak berkurang. Panji-panji dibentangkan kembali, seolah hendak menegaskan bahwa kejayaan belum berakhir. Seorang panglima berdiri memandangi anak buahnya berlatih. Di matanya ada tekad, tetapi juga kegelisahan. Ia tahu, musuh yang dihadapi bukan hanya manusia bersenjata. Ia mendengar kabar tentang wali yang mampu menenangkan rakyat tanpa ancaman. Tentang kota yang memilih bertahan bukan dengan benteng, melainkan dengan doa. Kudus semakin sering disebut dalam ropit-ropet tertutup. Kota itu dianggap simpul pengaruh yang harus dihentikan sebelum membesar. Bagi Majapahit, membiarkan pengaruh itu berarti membiarkan kewibawaan lama terkikis. Maka keputusan perlahan mengarah pada satu titik, menunjukkan kekuatan, mengingatkan bahwa keris masih tajam, bahwa pasukan masih siap bergerak. Namun di sisi lain, Sunan Kudus tidak berbicara tentang perang. Ia berbicara tentang kesabaran. Ia menenangkan murid-muridnya yang mulai resah. Ia tidak meremehkan ancaman, tetapi juga tidak membesarkannya. Ia tahu tanah Jawa sedang mencari arah, dan arah itu tidak akan ditentukan hanya oleh siapa yang lebih kuat mengayunkan senjata. Senja kembali turun, seperti kemarin, tetapi terasa lebih berat. Di tanah peralihan ini, dua simbol berdiri saling berhadapan. Keris yang berkilat di bawah cahaya merah matahari, tasbih yang berputar pelan dalam bayangan malam. Keduanya belum bertemu, tetapi jarak di antara mereka semakin menyempit. Dan ketika pertemuan itu terjadi, bukan hanya dua kekuatan yang diuji, melainkan jiwa seluruh tanah Jawa yang sedang memilih jalannya. Pagi itu Kudus terbangun dengan suasana yang berbeda. Matahari tetap terbit dari timur, cahaya tetap menyentuh atap-atap rumah kayu dan menara masjid yang menjulang tenang. Namun udara terasa lebih berat. Angin yang biasanya membawa aroma sawah dan kayu bakar, kini seolah membawa kabar yang belum terucap. Di pasar, percakapan terputus-putus. Orang-orang berbicara setengah berbisik, menoleh sebelum melanjutkan kalimat. Kota ini masih berdiri seperti biasa, tetapi ketenangan yang selama ini mengalir pelan mulai retak oleh kecemasan. Sejak kabar pergerakan pasukan dari barat tersebar, wajah-wajah berubah. Para pedagang menyimpan barang lebih cepat dari biasanya. Para ibu menggandeng anak mereka lebih erat. Di sudut-sudut jalan, beberapa pemuda berkumpul membicarakan kemungkinan terburuk. Mereka mendengar bahwa barisan Majapahit tidak kecil. Panji-panji lama dikibarkan kembali. Keris-keris diasah dengan kesungguhan. Bagi banyak orang,
Itu bukan sekadar ancaman militer, itu adalah bayangan masa lalu yang datang menuntut pengakuan. Di pesantren, para santri tetap duduk melingkar. Suara bacaan terdengar teratur, tetapi konsentrasi mereka sesekali goyah. Bisikan tentang perang menyusup di antara iyat-iyat yang dilafalkan. Sebagian dari mereka masih muda, belum pernah menyaksikan benturan besar. Hati mereka berdebar antara takut dan ingin membela. Mereka menunggu petunjuk. Mereka menunggu arahan dari sosok yang selama ini menjadi penuntun mereka. Sunan Kudus berdiri di serambi masjid, memandangi kota yang perlahan berubah wajah. Dari tempatnya, ia bisa melihat orang-orang berlalu lalang dengan langkah lebih cepat. Ia mendengar suara palu memperkuat pintu-pintu rumah. Ia merasakan getar kegelisahan yang menyebar seperti riak di permukaan air. Namun, wajahnya tetap teduh. Tasbih di tangannya berputar perlahan, seolah mengukur jarak antara ketakutan dan keyakinan. Beberapa tokoh masyarakat datang menemuinya. Mereka berbicara tentang pertahanan, tentang kemungkinan membentuk barisan perlawanan. Ada yang mengusulkan mengirim utusan untuk bernegosiasi. Ada pula yang mendesak agar rakyat segera dipindahkan ke tempat lebih aman. Nada suara mereka meninggi, bukan karena marah, tetapi karena cemas. Mereka takut Kudus akan menjadi medan tempur. Mereka takut darah akan mengalir di jalan-jalan yang selama ini dipenuhi ilmu dan doa. Sunan Kudus mendengarkan tanpa memotong. Ia memahami bahwa ketakutan adalah bagian dari manusia. Namun ia juga tahu bahwa keputusan yang lahir dari ketakutan jarang membawa kebaikan. Ia mengingatkan mereka bahwa kota ini bukan hanya sekumpulan bangunan. Kudus adalah pusat ilmu, pusat perubahan hati. Jika ia runtuh oleh kepanikan, maka yang kalah bukan hanya satu wilayah, melainkan harapan banyak orang. Menjelang sore, kabar baru datang. Pasukan itu semakin dekat. Mereka tidak lagi sekadar isu. Jejak kaki dan debu perjalanan mulai terlihat di perbatasan. Anak-anak dihentikan dari permainan mereka. Para pria memeriksa apapun yang bisa dijadikan alat pertahanan. Malam akan segera turun, dan bersama malam itu datang kemungkinan terburuk. Namun di tengah gelisah yang memuncak, suara azan berkumandang. Lantunannya memecah ketegangan, mengalir ke genggang sempit dan Rumi Rame-Rama yang pintunya mulai tertutup rapat. Orang-orang berhenti sejenak. Mereka menengadah, mendengarkan panggilan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Seolah diingatkan bahwa di atas semua kekuatan manusia ada kekuatan yang lebih besar. Kudus memang tidak lagi setenang kemarin, tetapi di dalam kegelisahan itu, sesuatu sedang ditempa, bukan hanya keberanian, tetapi keyakinan. Pasukan Majapahit mungkin mendekat dengan keris terhunus, namun kota ini bersiap dengan cara yang berbeda. Dan ketika malam menutup langit sepenuhnya, sejarah menunggu di ambang pintu, bersiap mencatat apa yang akan terjadi saat fajar berikutnya menyentuh tanah yang gelisah ini. Malam belum sepenuhnya larut, ketika suara denting logam mulai terdengar dari arah barat. Bukan satu atau dua pukulan, tetapi berulang, teratur, seperti irama yang disiapkan untuk menyambut sesuatu yang besar. Di perkemahan pasukan Majapahit, api unggun menyala tinggi. Bayangan para prajurit menari di atas tanah, memanjang dan terputus oleh cahaya yang bergoyang. Keris, tombak, dan pedang diperiksa dengan teliti. Baja digosok hingga mengilap, seolah kilau itu mampu mengusir keraguan di dalam dada. Di antara barisan itu, para prajurit muda mencoba menyembunyikan kegelisahan mereka. Mereka dilatih untuk taat, untuk tidak bertanya. Namun bisikan tentang lawan yang mereka hadapi membuat pikiran mereka tidak setenang biasanya. Mereka mendengar cerita tentang seorang wali di Kudus, tentang kota yang tidak memiliki benteng tinggi, tetapi tetap tegak. Cerita-cerita itu terdengar ganjil bagi telinga yang terbiasa pada strategi perang. Bagaimana mungkin doa menjadi pertahanan? Bagaimana mungkin tasbih menandingi keris? Seorang panglima berdiri di depan pasukannya. Wajahnya keras, sorot matanya tajam, seperti mata pisau yang baru diasah. Ia tahu bahwa pasukannya membutuhkan keyakinan. Ia mengangkat kerisnya tinggi, memantulkan cahaya api unggun. Kita adalah warisan kejayaan, ucapnya tegas. Jangan biarkan tanah ini lupa siapa yang pernah menjaganya. Kata-katanya disambut sorak yang tidak terlalu lantang. Ada semangat, tetapi juga bayang tipis yang tak mudah diusir. Sementara itu, di Kudus, malam berjalan dengan suasana berbeda. Lampu-lampu minyak menyala, redup di dalam masjid. Suara dizikir mengalir perlahan, tidak terburu-buru, tidak juga meninggi. Tasbih berputar dalam genggaman para santri,
yang duduk rapat. Di luar, beberapa pemuda berjaga, memandangi kegelapan dengan mata waspada. Tidak ada denting senjata di sini. Yang terdengar hanya desah angin dan lantunan doa yang berulang. Sunan Kudus duduk di antara murid-muridnya. Wajahnya tidak menunjukkan ketegangan, tetapi bukan berarti ia lengah. Ia memahami bahwa benturan ini tak terhindarkan. Namun ia tidak melihatnya sebagai perang semata. Ini adalah ujian bagi keyakinan. Ia tahu, jika hati goyah, maka kota ini akan runtuh, bahkan sebelum diserang. Karena itu, ia memilih memperkuat batin sebelum memperkuat tangan. Di kejauhan, suara denting logam dari perkemahan Majapahit sesekali terbawa angin malam. Bunyi itu seperti pesan yang dikirim dari satu dunia ke dunia lain. Di satu sisi baja yang siap menebas, di sisi lain, doa yang siap menguatkan. Dua irama berbeda, bergerak menuju satu titik pertemuan. Menjelang tengah malam, sebagian santri mulai merasa gelisah. Mereka membayangkan barisan pasukan yang mungkin akan memasuki kota saat fajar. Mereka membayangkan benturan, jerit, dan kekacauan. Namun suara dizikir tidak berhenti. Justru semakin teratur, semakin dalam. Seolah setiap butir tasbih adalah perisai tak terlihat yang disusun satu persatu. Di perkemahan beberapa prajurit sulit memejamkan mata. Ada yang bermimpi singkat lalu terbangun dengan keringat dingin. Ada yang teringat keluarga di rumah. Ada pula yang mencoba meyakinkan diri bahwa besok hanyalah tugas biasa. Tetapi malam terasa lebih panjang dari biasanya. Seakan waktu sengaja melambat untuk memberi ruang pada keraguan. Fajar akan segera datang. Denting logam perlahan mereda, digantikan suara langkah yang mulai bersiap. Di Kudus, dizikir belum berhenti. Pertanda sudah jelas. Dua kekuatan telah mengunci arah mereka pada satu garis yang sama. Dan ketika matahari terbit nanti, bukan hanya baja yang diuji ketajamannya, tetapi juga keyakinan yang selama ini tumbuh dalam diam. Sejarah berdiri di antara denting logam dan suara tasbih, menunggu siapa yang akan lebih dulu mengguncang jiwa tanah Jawa. Langit masih gelap ketika panglima itu terbangun dengan napas tersengal. Api unggun di perkemahan tinggal bara merah yang berpendar redup. Udara dini hari terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Ia duduk tegak di atas alas tidurnya, menatap kosong ke arah bayangan tenda yang bergoyang pelan diterpa angin. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya, bukan karena suara musuh, bukan karena serangan mendadak, tetapi karena mimpi yang baru saja merenggut ketenangannya. Dalam tidurnya, ia melihat barisan pasukannya berdiri gagah, keris terhunus. Tombak terangkat tinggi. Ia mendengar sorak kemenangan sebelum perang dimulai. Namun tiba-tiba langit berubah merah gelap. Tanah bergetar, bukan oleh langkah kuda, melainkan oleh suara yang tak terlihat sumbernya. Suara itu bukan teriakan, bukan juga dentang senjata. Ia seperti alunan yang berulang, pelan namun menghunjam. Setiap kali suara itu membesar, api di sekelilingnya padam satu persatu. Keris di tangannya terasa berat, lalu jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya dalam mimpi itu, tetapi kakinya seolah tertanam ke tanah. Prajurit-prajuritnya menoleh dengan wajah bingung. Ada yang memegang dada, ada yang menutup telinga, ada yang berlutut tanpa diperintah. Dan di kejauhan, ia melihat seorang lelaki berdiri tenang. Tidak membawa senjata, tidak bergerak, hanya memegang sesuatu di tangannya yang berkilau samar. Ketika suara itu mencapai puncaknya, seluruh barisan yang gagah tadi runtuh dalam kebisuan. Lalu ia terbangun. Panglima itu mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Ia tidak percaya pada tahayul. Ia dibesarkan dalam disiplin perang, bukan dalam cerita-cerita ganjil. Namun, mimpi itu terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Ia bangkit dan melangkah keluar tenda. Udara malam menyambutnya dengan dingin yang menyadarkan. Beberapa prajurit berjaga menunduk hormat ketika melihatnya. Ia mencoba menegakkan bahu, menampilkan wibawa yang tak tergoyahkan. Di ufuk timur garis tipis cahaya mulai terlihat. Fajar hampir datang. Panglima itu menatap arah Kudus yang masih tersembunyi di balik gelap dan jarak. Ia mengingat kembali laporan-laporan tentang Sunan Kudus, tentang pengaruhnya yang meluas tanpa paksaan, tentang rakyat yang setia bukan karena takut, tetapi karena hormat. Semua itu terdengar seperti ancaman yang tidak biasa. Dan mimpi tadi malam membuat ancaman itu terasa lebih dekat. Ia memanggil beberapa perwira kepercayaannya. Dengan suara tegas, ia memerintahkan percepatan pergerakan. Tidak ada ruang untuk ragu. Kita bergerak saat matahari naik.
katanya singkat. Ia tidak menceritakan mimpinya. Seorang panglima tidak boleh menunjukkan kegelisahan. Keraguan adalah racun yang bisa menyebar lebih cepat dari panah. Namun jauh di dalam dirinya, ada pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa suara dalam mimpi itu terasa begitu kuat? Mengapa barisan yang terlatih bisa runtuh tanpa satu tebasan pun? Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan dari cerita-cerita yang didengarnya, bahwa perang tetaplah perang, bahwa baja tetap lebih tajam daripada doa. Sementara itu, di Kudus, pagi disambut dengan lantunan dizikir yang tidak putus sejak malam. Orang-orang mulai bersiap menghadapi hari yang mungkin menentukan arah hidup mereka. Tidak ada yang tahu tentang mimpi panglima itu. Tidak ada yang melihat kegelisahan yang bersembunyi di balik wajah kerasnya. Tetapi seolah ada getar halus yang menjalar di udara, menghubungkan dua tempat yang berbeda. Matahari akhirnya muncul, memancarkan cahaya yang sama ke perkemahan Majapahit dan ke kota Kudus. Pasukan mulai berbaris. Kuda-kuda dirapikan. Keris diselipkan dengan mantap. Panglima itu berdiri di depan, wajahnya kembali tegas. Ia memilih untuk menantang bayangan dalam mimpinya. Ia memilih membuktikan bahwa kekuatan lama belum padam. Namun jauh di kedalaman batinnya, gema suara yang ia dengar semalam masih tersisa. Dan ia tahu, hari ini bukan sekadar tentang kemenangan atau kekalahan. Hari ini akan menjawab, apakah keris banner-banner lebih kuat daripada sesuatu yang tak dapat disentuh, tak dapat dilihat, tetapi mampu mengguncang jiwa. Matahari belum tinggi ketika kabar terbaru tiba di Kudus. Pasukan Majapahit telah melewati beberapa desa dan bergerak tanpa hambatan berarti. Debu perjalanan mereka terlihat seperti kabut tipis di kejauhan. Rakyat yang tinggal di pinggiran mulai mengungsi ke pusat kota. Wajah-wajah cemas memenuhi halaman masjid. Anak-anak memeluk ibunya. Para lelaki berdiri dalam kelompok kecil, membicarakan pertahanan dengan suara tegang. Semua menunggu satu keputusan. Di serambi masjid, Sunan Kudus mengumpulkan para murid dan tokoh masyarakat. Tidak ada meja perang, tidak ada peta yang dibentangkan di atas lantai. Yang ada hanyalah lingkaran manusia yang duduk bersila, mendengarkan dengan napas tertahan. Di luar, suara langkah tergesa dan bisikan ketakutan terus mengalir. Di dalam, suasana terasa lebih hening, seolah waktu melambat untuk memberi ruang pada kata-kata yang akan diucapkan. Beberapa pemuda mengusulkan pembentukan barisan perlawanan. Mereka siap mengangkat senjata, meski persenjataan mereka jauh lebih sederhana. Sebagian lainnya meminta izin untuk meminta bantuan dari Demak. Ada juga yang menyarankan agar sebagian warga dipindahkan sebelum pasukan tiba. Usulan-usulan itu lahir dari keberanian, tetapi juga dari kegelisahan. Mereka tidak ingin kota ini jatuh tanpa perlawanan. Sunan Kudus mendengarkan semuanya tanpa menyela. Wajahnya tetap tenang, matanya menatap satu persatu orang yang berbicara. Ketika suara-suara mulai mereda, ia mengangkat tangannya pelan. Benturan ini bukan hanya tentang tanah. Ucapnya dengan nada rendah, namun jelas. Jika hati kita runtuh lebih dulu, maka tembok setebal apapun tidak akan menyelamatkan kita. Kata-kata itu menggantung di udara. Ia tidak melarang mereka bersiap. Ia tidak menolak kemungkinan pertahanan fisik, namun ia menegaskan bahwa kekuatan pertama yang harus dibangun adalah keteguhan batin. Ia meminta para santri memperbanyak dizikir. Ia meminta para pemimpin keluarga menenangkan rumah mereka. Ia meminta semua orang menjaga lisan dari kepanikan yang bisa menyebar lebih cepat dari pasukan. Sebagian pemuda merasa gelisah. Mereka ingin tindakan yang nyata, yang terlihat. Tetapi strategi yang ditawarkan wali itu bukan strategi yang biasa mereka dengar. Ia tidak memerintahkan serangan mendahului. Ia tidak menyusun jebakan di perbatasan. Ia justru menekankan kesabaran dan persatuan. Kita tidak mencari perang, katanya lagi. Tetapi kita tidak akan lari dari ujian. Menjelang siang, aktivitas di kota mulai tertata. Warga yang rentan dipindahkan ke tempat lebih aman di dalam kota. Persediaan makanan dikumpulkan dan dibagi. Para pemuda tetap berjaga di beberapa titik, meski dengan senjata sederhana. Namun di atas semua itu, suara dizikir mulai terdengar lebih sering, lebih teratur. Dari rumah ke rumah, dari sudut ke sudut, lantunan doa menyebar seperti jaring tak terlihat. Sunan Kudus berjalan menyusuri gang-gang kota. Ia menyapa warga dengan senyum yang tidak dipaksakan. Ia tahu, ketenangan seorang pemimpin bisa menjadi penawar ketakutan banyak orang. Setiap langkahnya terasa mantap, seolah ia tidak sedang menuju ancaman,
melainkan menuju sesuatu yang telah ia pahami lebih dulu. Di kejauhan, debu pasukan Majapahit semakin jelas. Jarak antara keris dan tasbih semakin menyempit. Namun di Kudus, tidak terdengar teriakan perang. Yang terdengar hanyalah suara hati yang dikuatkan satu demi satu. Strategi tanpa pedang itu mulai bekerja. Bukan di medan tempur, tetapi di dalam jiwa. Dan ketika matahari bergerak perlahan menuju barat, kota ini tidak lagi sekadar menunggu serangan. Ia sedang membangun benteng yang tidak terlihat. Benteng yang akan diuji oleh langkah kaki pasukan yang semakin mendekat. Siang itu, langit Kudus tampak lebih pucat dari biasanya. Awan tipis bergerak lambat, seolah ikut menahan napas. Dari kehauan garis debu yang memanjang di cakrawala, mulai terlihat jelas. Bukan lagi sekadar kabar, bukan lagi sekadar isu yang beredar di pasar. Pasukan itu benar-benar datang, bergerak seperti badai yang tak terbendung. Suara derap kuda terdengar samar. Lalu semakin jelas. Tanah bergetar halus di bawah telapak kaki warga yang berdiri di tepi kota. Panji-panji Majapahit berkibar tinggi warna-warnanya, menyala di bawah cahaya matahari. Barisan prajurit bergerak teratur, tombak dan keris memantulkan kilau tajam. Mereka tidak berteriak, mereka tidak terburu-buru. Justru ketenangan barisan itu membuat suasana terasa lebih mencekam. Di dalam kota, para pemuda yang berjaga saling berpandangan. Wajah mereka tegang, tangan menggenggam senjata sederhana dengan lebih erat. Beberapa warga yang belum sempat mengungsi berlari masuk ke ganggang sempit. Pintu-pintu rumah ditutup lebih cepat. Anak-anak dibawa masuk tanpa banyak penjelasan. Ketakutan menyebar seperti bayangan yang memanjang di bawah matahari siang. Sunan Kudus berdiri di halaman masjid, memandangi garis pasukan yang semakin dekat. Ia tidak maju menyongsong. Ia juga tidak bersembunyi. Tasbih di tangannya tetap bergerak perlahan. Beberapa santri berdiri di belakangnya, menahan gejolak yang berputar di dada mereka. Mereka melihat jumlah pasukan yang jauh lebih besar. Mereka melihat senjata yang lebih lengkap. Namun, mereka juga melihat ketenangan di wajah guru mereka. Ketika pasukan Majapahit berhenti beberapa jarak dari perbatasan kota, suasana menjadi sunyi yang aneh. Angin berhenti sesaat. Burung-burung yang tadi beterbangan menghilang dari langit. Panglima itu maju beberapa langkah ke depan barisannya. Matanya menyapu kota yang tampak sederhana. Tidak ada benteng batu, tidak ada parit dalam, hanya bangunan kayu dan menara masjid yang berdiri tegak. Ia mengangkat tangannya memberi obaba berhenti total. Barisan prajurit langsung diam tanpa suara tambahan. Disiplin, mereka terlatih. Ia mengamati wajah-wajah warga yang terlihat dari kejauhan. Ia juga melihat sosok yang berdiri tenang di halaman masjid. Jarak masih memisahkan mereka, tetapi tatapan itu seperti sudah bertemu. Di sisi Kudus, suara di zikir mulai terdengar lebih jelas. Tidak keras, tetapi teratur. Seperti aliran air yang tidak berhenti, meski batu besar menghalangi. Beberapa prajurit Majapahit saling melirik ketika mendengar lantunan itu terbawa angin. Mereka mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu seperti menyelinap ke dalam pikiran. Panglima itu merasakan kembali sisa mimpi yang menghantuinya semalam. Ia menepis bayangan itu dan memusatkan perhatian pada tugasnya. Ia tidak boleh goyah. Ia memberi isyarat agar pasukan bersiap. Keris-keris terangkat serempak. Tombak diarahkan ke depan. Formasi diperketat. Tekanan terasa semakin nyata. Di dalam kota, para pemuda bersiap jika serangan benar-benar dimulai. Nafas mereka cepat. Dada mereka naik turun. Namun di tengah ketegangan itu, suara dizikir tidak terputus. Justru semakin menyatu. Semakin dalam, seolah seluruh kota bernafas dalam satu irama yang sama. Jarak antara dua kekuatan kini hanya beberapa ratus langkah. Tidak ada lagi ruang untuk menunda. Pasukan itu datang seperti badai, membawa kekuatan lama yang ingin menegaskan diri. Kudus berdiri tanpa benteng, tetapi dengan keyakinan yang terjaga. Matahari mulai condong ke barat, menciptakan bayangan panjang dari kedua barisan yang saling berhadapan. Dunia seakan terhenti di antara dua pilihan baka atau doa. Dan ketika angin sore kembali berhembus, ia membawa aroma perubahan yang tak bisa lagi ditahan. Sejarah bersiap menuliskan pertemuan yang akan menentukan arah tanah Jawa, bukan hanya dengan darah, tetapi dengan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kemenangan. Sore menjelang, ketika barisan Majapahit mulai bergerak lebih rapat, membentuk setengah lingkaran di sekitar sisi barat Kudus. Mereka tidak langsung menyerbu, mereka mengepung perlahan. Seperti ombak yang menunggu saat tepat untuk menghantam. Debu tipis menggantung di udara, menempel di wajah para prajurit dan warga yang mengintip dari balik celah pintu. Kota itu kini banner-banner,
berada dalam bayang-bayang pasukan bersenjata. Suara perintah terdengar singkat dari barisan depan. Beberapa kelompok prajurit maju untuk mengamankan jalur keluar masuk. Tidak ada lagi ruang untuk lari. Kepungan itu bukan sekadar strategi militer. Ia adalah tekanan psikologis. Pesan yang jelas, kekuatan lama masih berkuasa. Beberapa warga mulai menangis pelan. Sebagian pemuda menggertakkan gigi, menahan dorongan untuk menyerang lebih dulu, meski tahu jumlah mereka tak sebanding. Di halaman masjid, para santri berkumpul semakin rapat. Wajah mereka pucat, tetapi mata mereka tertuju pada satu sosok di depan. Sunan Kudus berdiri tanpa kegelisahan yang tampak. Angin sore menggerakkan ujung jubahnya pelan. Tasbih di tangannya terus berputar. Butir demi butir seperti menghitung sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Beberapa tokoh masyarakat mendekat dengan langkah tergesa. Mereka sudah mengepung, ucap salah seorang dengan suara gemetar. Jika kita tidak bertindak sekarang, mereka akan masuk sebelum malam. Ketegangan dalam suaranya sulit disembunyikan. Ia bukan pengecut. Ia hanya takut kehilangan rumah, keluarga, dan kota yang dicintainya. Sunan Kudus menatapnya dengan tenang. Malam bukan milik mereka, jawabnya pelan. Kalimat itu singkat, tetapi mengandung keyakinan yang dalam. Ia memerintahkan agar seluruh warga berkumpul di tempat-tempat aman dan memperbanyak doa. Ia tidak memerintahkan serangan. Ia tidak mengangkat senjata. Ia memilih sesuatu yang bagi banyak orang terasa tidak cukup, doa di tengah kepungan. Langit mulai berubah warna. Cahaya oranye senja memantul di ujung tombak dan bilah keris yang terangkat siaga. Di sisi pasukan Majapahit, prajurit bersiap jika perintah serang diberikan. Beberapa di antara mereka memandang kota dengan campuran keyakinan dan keraguan. Mereka melihat tidak ada benteng, tidak ada barisan prajurit besar, hanya bangunan sederhana dan suara lantunan yang terdengar semakin jelas ketika angin berbalik arah. Dzikir mulai mengalun lebih kuat dari dalam kota. Bukan teriakan, bukan sorakan perang, hanya suara yang berulang, teratur, menyatu. Ia merambat melalui geng-geng sempit, melewati dinding kayu, melintasi ruang-ruang yang dipenuhi ketakutan. Suara itu tidak memekakkan telinga, tetapi menembus lebih dalam, ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh baja. Kepungan semakin rapat. Beberapa prajurit maju beberapa langkah, mencoba menguji reaksi. Tidak ada panah dilepaskan dari dalam kota. Tidak ada batu dilemparkan. Yang terdengar hanya doa yang tak terputus. Panglima Majapahit mengamati dengan dahi berkerut. Ia terbiasa menghadapi teriakan dan perlawanan keras. Keheningan yang dipenuhi di zikir ini terasa ganjil dan mengganggu. Malam akhirnya turun, menyelimuti kedua pihak dalam gelap yang sama. Api unggun pasukan menyala di luar kota. Di dalam, lampu-lampu minyak dinyalakan satu persatu. Dzikir tidak berhenti. Justru semakin dalam, semakin mantap. Seolah setiap napas yang keluar dari dada warga Kudus adalah perisai tak terlihat yang berdiri di antara mereka dan ancaman. Kudus kini benar-benar berada di tengah kepungan. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Tidak ada jaminan esok akan tetap seperti hari ini. Namun di balik tembok kayu dan atap sederhana, sebuah keyakinan sedang dipertajam. Dan ketika malam semakin pekat, sejarah mulai bergerak ke arah yang tak lagi bisa dihentikan oleh barisan tombak yang mengepung dalam diam. Fajar datang tanpa warna cerah. Langit tampak pucat, seolah enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Kabut tipis menyelimuti tanah di antara pasukan Majapahit dan kota Kudus yang masih terjaga dalam dzikir malam. Api unggun di luar kepungan mulai padam, digantikan kesiapan yang lebih tegas. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Hari ketika jarak tidak lagi bisa dipertahankan. Suara aba-aba terdengar dari barisan depan. Prajurit-prajurit bangkit serempak. Perisai diangkat, tombak dirapatkan. Keris-keris terhunus dengan bunyi logam yang beradu singkat namun tajam. Kilau baja memantulkan cahaya matahari yang baru muncul. Di wajah mereka tidak terlihat keraguan yang jelas, tetapi ketegangan tergambar di rahang yang mengeras dan tangan yang menggenggam terlalu kuat. Di dalam kota, para pemuda yang berjaga merasakan getar tanah lebih nyata dari kemarin. Beberapa dari mereka menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Mereka tahu jumlah mereka tidak sebanding. Mereka tahu jika benturan fisik benar-benar terjadi, Kudus bisa hancur dalam waktu singkat. Namun mereka juga tahu, mundur bukan pilihan. Di belakang mereka ada keluarga, ada guru, ada keyakinan yang tidak bisa ditinggalkan. Sunan Kudus
berdiri di serambi masjid, seperti hari sebelumnya. Tidak ada baju perang yang dikenakan, tidak ada senjata terselip di pinggangnya. Hanya tasbih yang terus bergerak perlahan di antara jari-jarinya. Ia memandang barisan pasukan yang mulai mendekat dengan langkah terukur. Setiap langkah itu seperti dentuman yang menghantam udara pagi. Panglima Majapahit memberi isyarat maju. Barisan depan bergerak beberapa puluh langkah, cukup untuk menunjukkan niat yang jelas. Tombak-tombak diarahkan ke depan. Busur mulai ditarik. Suasana menjadi kaku. Waktu terasa seperti membeku di antara dua kekuatan yang kini saling menatap tanpa kedip. Di dalam kota suara dizikir mulai terdengar lagi. Pelan pada awalnya, lalu bertambah kuat. Tidak serempak seperti teriakan perang, tetapi teratur seperti detak jantung yang stabil. Suara itu mengisi ruang yang kosong di antara langkah-langkah prajurit. Ia tidak menantang, tidak pula memohon. Ia hanya hadir, konsisten, seakan mengatakan bahwa ketakutan tidak boleh lebih besar dari keyakinan. Satu anak panah dilepaskan dari barisan luar, menghantam tanah beberapa langkah dari gerbang kota, bukan untuk melukai, tetapi untuk menguji. Beberapa pemuda di dalam kota hampir saja membalas. Namun suara Sunan Kudus terdengar tegas, tahan. Satu kata itu cukup menghentikan gerakan yang hampir meledak. Panglima mengangkat kerisnya lebih tinggi. Sinar matahari menyambar bilahnya, membuatnya tampak menyala. Itu adalah isyarat yang ditunggu pasukan. Napas ditarik, otot-otot menegang. Serangan bisa saja dimulai dalam hitungan detik. Dunia seolah berdiri di ujung tebing, menunggu dorongan kecil untuk jatuh ke jurang pertumpahan darah. Namun, sebelum aba-aba terakhir dilepaskan, suara dizikir dari dalam kota berubah. Ia tidak lagi hanya terdengar dari masjid. Ia menyebar dari rumah ke rumah, dari gang ke gang, seperti gelombang yang tidak terlihat tetapi terasa. Beberapa prajurit di barisan depan mulai saling melirik. Ada yang merasa dadanya sesak tanpa sebab. Ada yang merasakan tangan yang memegang senjata tiba-tiba berat. Ketika keris benar-benar terhunus penuh dan siap mengayun, sesuatu di udara terasa berbeda. Bukan angin, bukan suara keras, tetapi tekanan halus yang sulit dijelaskan. Panglima itu merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dari seharusnya. Ia mencoba memusatkan pikiran, menepis bayangan mimpi yang pernah menghantuinya. Dua dunia kini berdiri dalam jarak yang nyaris tidak ada. Keris siap menebas. Doa tidak berhenti mengalir. Dan di titik paling tegang itu, sejarah menahan napas, menunggu apakah baja akan lebih dulu berbicara, atau sesuatu yang tak terlihat akan mengguncang langkah pasukan yang datang dengan keyakinan penuh. Detik-detik itu terasa lebih panjang dari malam manapun. Keris telah terhunus. Busur telah tegang. Langkah tinggal menunggu aba-aba terakhir. Namun, sebelum teriakan perang membelah udara, suara dizikir dari dalam kota tiba-tiba menguat, menyatu, dan menggema seperti ombak yang menghantam karang tanpa henti. Lantunan itu tidak melengking, tidak pula berteriak. Ia justru berat, dalam, dan berulang dengan ritme yang tak tergoyahkan, seolah seluruh Kudus bernafas dalam satu irama yang sama. Setiap kalimat yang terucap bukan hanya suara, tetapi getaran yang merambat melalui tanah, melalui udara, melalui dada siapapun yang berdiri di sekitarnya. Barisan depan Majapahit yang paling dekat dengan gerbang kota mulai merasakan sesuatu yang aneh. Seorang prajurit mengerutkan dahi, mencoba mengabaikan desakan halus di telinganya. Yang lain menggeser langkah, merasa tanah di bawah kakinya seperti bergetar tipis. Bukan gempa yang mengguncang keras, tetapi getar yang membuat keseimbangan terasa goyah. Panglima itu mengangkat tangannya tinggi, siap memberi perintah serang. Namun ketika suara dizikir semakin kuat, suaranya sendiri terasa tertahan di tenggorokan. Ia membuka mulut untuk berteriak, tetapi kata-kata seolah tertelan oleh gema yang memenuhi udara. Ia belum pernah menghadapi musuh yang tidak menyerang, tetapi justru berdiri dan melantunkan sesuatu yang tak dapat disentuh. Di dalam kota para santri duduk dengan mata terpejam. Wajah mereka yang semalam dipenuhi kecemasan kini berubah tegas. Mereka tidak melihat keris yang berkilau di luar. Mereka tidak melihat tombak yang siap menusuk. Mereka hanya memusatkan hati pada dizikir yang berulang. Suara mereka tidak sempurna, tidak selalu selaras, tetapi keyakinan di baliknya membuat lantunan itu kokoh. Beberapa prajurit Majapahit mulai merasa dada mereka berat. Nafas terasa pendek. Ada yang mencoba menggenggam keris lebih erat, seolah baja itu bisa mengusir kegelisahan yang merayap dari dalam. Seorang prajurit muda tiba-tiba menoleh ke belakang, mencari wajah rekannya untuk memastikan ia tidak sendirian merasakan hal itu.
Tatapan mereka bertemu dalam kebingungan yang sama. Angin sore yang tadi membawa debu, kini berubah arah, membawa suara dizikir lebih jelas ke barisan pasukan. Panji-panji yang berkibar perlahan meredup gerakannya, seakan udara itu sendiri ikut terpengaruh. Beberapa kuda mulai meringkik gelisah, mengentakkan kaki mereka tanpa sebab yang terlihat. Penunggangnya berusaha menenangkan, tetapi kegelisahan itu menjalar seperti api kecil yang sulit dipadamkan. Panglima mencoba melangkah maju satu langkah. Ia ingin mematahkan suasana ganjil itu dengan tindakan tegas. Namun langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Ia merasakan kembali bayangan mimpi yang pernah datang di malam gelap. Suara yang ia dengar kini terasa serupa. Bukan dalam bentuk yang sama, tetapi dalam kekuatan yang menghimpit batin. Sementara itu, Sunan Kudus berdiri di serambi masjid. Matanya terpejam sesaat. Tasbih di tangannya bergerak perlahan, seirama dengan dizikir yang menggema. Ia tidak berteriak, ia tidak memberi aba-aba perang. Ia membiarkan suara itu tumbuh sendiri, mengisi ruang yang sebelumnya dipenuhi ancaman. Beberapa prajurit di barisan depan mulai menurunkan tombak mereka tanpa sadar. Bukan karena diperintah, bukan karena kalah, tetapi karena dorongan untuk menyerang tiba-tiba terasa hilang arah. Ketegangan yang tadi memuncak kini berubah menjadi kebingungan yang sulit dijelaskan. Tanah di antara dua barisan masih sama. Matahari masih bersinar. Keris masih terhunus. Namun, sesuatu telah berubah. Suara yang tak terlihat itu telah mengguncang keyakinan yang sebelumnya terasa kokoh. Dan di tengah getaran yang semakin kuat, sejarah mulai bergerak ke arah yang tidak pernah diperkirakan oleh baja yang paling tajam sekalipun. Suara dizikir belum mereda ketika barisan Majapahit mulai kehilangan ketegasannya. Keris masih terhunus, tombak masih terarah, tetapi tanggen-tanggen yang menggenggamnya tak lagi sekokoh beberapa saat lalu. Di wajah para prajurit, keberanian yang semula menyala kini bercampur dengan kebingungan yang tak mereka pahami. Seorang prajurit di barisan depan tiba-tiba terhuyung. Ia tidak terluka, tidak ada panah yang mengenainya, namun lututnya terasa lemah, seolah tenaga di tubuhnya menguap perlahan. Ia mencoba berdiri tegak kembali, tetapi suara dizikir yang terus menggema membuat dadanya sesak. Rekannya di sampingnya menoleh dengan wajah pucat. "Apa yang terjadi?" bisiknya pelan. Lebih kepada dirinya sendiri. Kuda-kuda yang sejak tadi meringkik gelisah, kini mulai bergerak tak terkendali. Beberapa menolak maju, menarik tali kekang dengan keras. Penunggangnya berusaha mengendalikan, tetapi hewan-hewan itu seperti merasakan sesuatu yang tidak terlihat manusia. Nafas mereka berat, kaki mereka menghentak tanah dengan cemas. Panglima Majapahit menggertakkan gigi. Ia melihat gelombang ketidakteraturan itu menyebar dari barisan depan ke belakang. Ia melangkah maju lagi, mencoba memulihkan kendali. "Tegakkan barisan!" teriaknya lantang. Suaranya keras, tetapi tak mampu menembus getaran yang memenuhi udara. Perintahnya terdengar lebih kecil dari seharusnya, tertelan oleh lantunan yang tak putus-putus dari dalam kota. Di sisi Kudus para santri tetap duduk dengan mata terpejam. Beberapa di antara mereka merasakan getaran itu juga, tetapi bukan sebagai ketakutan, melainkan sebagai kekuatan yang meneguhkan. Wajah-wajah yang semalam dipenuhi kecemasan, kini berubah menjadi ketenangan yang dalam. Dizikir mereka semakin menyatu, semakin mantap, seolah setiap kata menjadi cahaya yang tak terlihat, namun terasa. Sunan Kudus perlahan membuka mata. Ia melihat pasukan yang tadi berdiri tegap, kini mulai goyah. Ia tidak tersenyum, tidak pula menunjukkan kemenangan. Wajahnya tetap tenang, penuh kesadaran bahwa apa yang terjadi bukan sekadar peristiwa lahiriah. Ia melangkah satu langkah ke depan, masih tanpa senjata, hanya tasbih yang terus berputar di tangannya. Beberapa prajurit Majapahit yang berada paling depan mulai merasakan tubuh mereka berat, seperti dipaku ke tanah. Mereka ingin maju, tetapi kaki mereka sulit digerakkan. Nafas mereka memburu. Ada yang menjatuhkan kerisnya tanpa sengaja. Logam itu jatuh dengan bunyi yang terdengar lebih keras dari biasanya, seolah menandai retaknya sesuatu yang tak kasat mata. Panglima itu kini merasakan getar yang sama. Ia mencoba memusatkan pikiran, mengingat latihan dan sumpahnya sebagai prajurit Majapahit. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya ketakutan sesaat. Namun ketika ia menatap sosok yang berdiri tenang di halaman masjid, jantungnya berdegup tak teratur. Tatapan itu tidak mengancam, tetapi dalam. Tidak marah, tetapi tegas.
Barisan yang tadi siap menyerbu kini seperti terhenti oleh dinding tak terlihat. Tidak ada benteng batu di depan mereka. Tidak ada parit yang menghalangi. Namun, langkah terasa tertahan oleh sesuatu yang tak bisa ditebas atau dihancurkan. Prajurit-prajurit mulai saling memandang, mencari kepastian di wajah satu sama lain. Tetapi yang mereka temukan hanyalah keraguan yang sama. Di tengah kebingungan itu, Dzikir tidak berhenti. Justru semakin dalam, semakin bulat. Seolah seluruh kota berdiri sebagai satu tubuh, satu hati. Suara itu tidak menyerang, tetapi meluluhkan. Tidak memaksa, tetapi mengguncang keyakinan yang semula terasa tak tergoyahkan. Dan di antara barisan yang mulai goyah itu, sejarah menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi dalam medan perang. Bukan benturan baja yang menentukan arah, melainkan kekuatan yang tak terjelaskan oleh akal. Karomah itu tidak melukai tubuh, tetapi mengguncang jiwa. Dan ketika satu demi satu keris mulai turun tanpa diperintah, dunia menyadari bahwa pertempuran ini sedang bergerak ke arah yang tak pernah direncanakan oleh strategi manapun. Ketegangan belum sepenuhnya mereda ketika sebuah teriakan tiba-tiba memecah barisan Majapahit. Seorang perwira muda yang sejak awal menolak tunduk pada keganjilan itu, melangkah maju dengan nekat. "Serang!" teriaknya. Suaranya memaksa keberanian yang mulai retak. Beberapa prajurit yang masih menyimpan amarah spontan mengikuti, berlari beberapa langkah menuju gerbang Kudus. Gerakan mendadak itu seperti percikan api di tengah ilalang kering. Sejumlah panah dilepaskan. 2 di antaranya menancap di tiang kayu gerbang. Suara kayu retak terdengar jelas. Warga yang menyaksikan dari balik dinding menjerit. Sejenak, suasana yang sebelumnya ditahan oleh Dzikir berubah menjadi kepanikan yang hampir tak terkendali. Para pemuda Kudus yang berjaga refleks mengangkat senjata mereka. Wajah mereka memerah oleh adrenalin. Jika serangan banner-banner menembus, benturan fisik tak terhindarkan. Seorang santri muda melangkah maju. Napasnya memburu, nyaris menerobos garis depan untuk membalas. Hatinya terbakar oleh naluri melindungi. Di saat paling genting itu, suara Sunan Kudus terdengar, tidak keras, tetapi tegas. "Tahan!" Satu kata yang menahan ledakan yang hampir pecah. Suara itu tidak hanya menghentikan langkah para pemuda, tetapi juga mengiris kepanikan yang menjalar cepat. Namun serangan kecil tadi cukup membuat gerbang bergetar. Sebagian kayu retak, beberapa warga mulai menangis. Lebih keras, ada yang berteriak meminta perlindungan. Kota itu banner-banner berada di ujung runtuh. Satu dorongan lagi, dan semuanya bisa berubah menjadi pertumpahan darah yang tak terkendali. Sunan Kudus melangkah turun dari serambi masjid. Ia berjalan perlahan menuju gerbang, melewati para santri yang memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak berlari, ia tidak menunjukkan tergesa. Setiap langkahnya seperti menanamkan ketenangan di tanah yang bergetar oleh ketakutan. Di luar, perwira muda Majapahit yang tadi memimpin dorongan kecil itu kembali bersiap maju. Wajahnya keras, rahangnya menegang. Ia menolak menerima bahwa pasukan sebesar itu bisa dihentikan oleh suara doa. Ia mengangkat pedangnya tinggi, siap memberi aba-aba kedua. Tepat ketika ia hendak berteriak lagi, Sunan Kudus telah berdiri di depan gerbang yang retak. Tidak ada pengawal bersenjata di sisinya. Tidak ada perisai yang melindunginya. Hanya tasbih yang masih bergerak di antara jari-jarinya. Dzikir dari dalam kota tidak berhenti. Justru semakin teratur. Seolah seluruh jiwa Kudus menyatu dalam satu nafas yang panjang dan dalam. Getaran itu kembali terasa, lebih kuat dari sebelumnya. Prajurit yang hendak maju merasakan kaki mereka berat. Pedang yang terangkat terasa lebih sulit digerakkan. Perwira muda itu mencoba memaksa tubuhnya melangkah. Namun tatapannya bertemu dengan mata Sunan Kudus. Tidak ada kebencian di sana, tidak ada ketakutan. Hanya keteguhan yang tak tergoyahkan. Dalam sekejap, amarah yang tadi membara berubah menjadi kebingungan yang menusuk. Beberapa prajurit yang tadi ikut maju mulai mundur satu langkah. Bukan karena perintah, tetapi karena dorongan yang tiba-tiba menghilang. Nafas mereka berat, dada mereka sesak, seolah medan di depan bukan lagi ruang terbuka, melainkan jurang yang tak terlihat. Di dalam kota warga yang hampir runtuh oleh kepanikan perlahan terdiam, mereka melihat sosok wali itu berdiri di antara mereka, dan ancaman yang nyata, tidak dengan kekuatan fisik, tidak dengan barisan pasukan, tetapi dengan ketenangan yang mengikat kembali hati-hati yang hampir pecah. Kudus benar-benar berada di ambang kehancuran beberapa saat lalu.
Gerbang hampir ditembus. Pemuda hampir menyerang. Darah hampir tumpah. Namun di titik paling rapuh itu, sesuatu yang tak terlihat kembali menahan arus yang hendak menghancurkan. Dan ketika langkah pasukan yang maju itu akhirnya terhenti sepenuhnya, sejarah mencatat momen di mana sebuah kota yang hampir runtuh justru menemukan kekuatannya yang paling dalam di saat semua tampak akan berakhir. Gerbang Kudus masih menyisakan retakan tipis ketika suasana perlahan membeku. Prajurit yang tadi hampir menerobos, kini berdiri terpaku. Debu belum sepenuhnya turun. Panah masih tertancap di kayu yang bergetar pelan. Namun langkah-langkah yang semula menggelegar, kini berhenti di tengah jarak yang nyaris habis. Sunan Kudus berdiri di depan gerbang itu, tepat di antara kota dan pasukan yang mengepung. Tidak ada pelindung di sekelilingnya. Tidak ada perisai. Hanya tubuh yang tegak dan tasbih yang terus bergerak perlahan. Angin sore menyibakkan ujung jubahnya, tetapi ia tidak bergeming. Wajahnya tenang, seolah ia tidak sedang berhadapan dengan ratusan bilah baja. Panglima Majapahit maju beberapa langkah dari barisannya. Kini jarak di antara mereka semakin dekat. Ia dapat melihat dengan jelas sosok wali itu. Tidak ada aura ancaman yang kasar, tidak ada teriakan atau sumpah. Hanya keteguhan yang sulit dijelaskan. Tatapan itu bukan tatapan menantang, melainkan tatapan yang menembus. Dizikir dari dalam kota masih mengalun, tidak sekeras sebelumnya, tetapi lebih dalam. Seolah suara itu kini mengalir langsung ke dada siapapun yang berdiri di medan itu. Panglima merasakan getaran itu kembali, lebih kuat daripada saat ia berdiri di barisan belakang. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seakan tanah sendiri menahannya. Ia mencoba mengingat alasan kedatangannya. Ia datang untuk menegaskan wibawa, untuk menunjukkan bahwa Majapahit belum tunduk. Ia datang dengan keyakinan bahwa kekuatan militer adalah jawaban bagi setiap perlawanan. Namun kini, di hadapan seorang lelaki tanpa senjata, keyakinan itu seperti berhadapan dengan dinding tak terlihat. Beberapa prajurit di belakangnya mulai menurunkan senjata secara perlahan. Tidak ada aba-aba, tidak ada perintah. Tombak-tombak yang tadi diarahkan kini merunduk. Keris-keris yang terangkat kembali ke posisi lebih rendah. Nafas mereka tidak lagi memburu, tetapi masih berat oleh kebingungan. Sunan Kudus melangkah satu langkah ke depan. Gerakannya pelan, terukur. Tasbih di tangannya berhenti sesaat, lalu kembali berputar. Ia tidak mengucapkan ancaman. Ia tidak menyebutkan kekuatan. Ia hanya memandang pasukan di hadapannya dengan ketenangan yang utuh. Tatapan itu seperti cermin, memantulkan kegelisahan yang tersembunyi di balik baju perang. Panglima itu merasakan dadanya bergetar. Ia mencoba mengangkat kembali kerisnya, tetapi lengannya terasa berat. Ia belum pernah mengalami medan seperti ini. Biasanya, ketakutan lawan terlihat jelas di mata mereka. Namun kini, justru dirinya yang merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di dalam kota, warga yang menyaksikan dari balik tembok mulai menyadari perubahan itu. Tangis yang tadi pecah kini mereda. Nafas yang tadi terengah kini perlahan stabil. Mereka melihat bagaimana wali itu berdiri tanpa goyah. Mereka melihat bagaimana pasukan yang begitu besar mulai kehilangan ketegasan. Angin kembali berhembus. Lebih lembut dari sebelumnya, panji-panji Majapahit berkibar tanpa semangat yang sama, seperti saat pertama datang. Matahari mulai condong ke barat, menciptakan bayangan panjang dari dua sosok yang berdiri saling berhadapan, satu dengan keris, satu dengan tasbih. Dan dalam momen yang hening itu, sesuatu pecah, bukan di luar, tetapi di dalam. Keraguan yang selama ini ditekan, kini muncul ke permukaan. Panglima itu perlahan menurunkan kerisnya beberapa inci. Gerakan kecil yang terlihat sederhana, tetapi mengguncang seluruh barisan di belakangnya. Tatapan itu telah membungkam teriakan perang, tanpa benturan baja, tanpa darah, hanya dengan keteguhan yang tak tergoyahkan. Dan ketika senjata mulai turun satu persatu, sejarah menyaksikan bahwa pertempuran ini tidak dimenangkan oleh siapa yang lebih kuat mengayun pedang, melainkan oleh siapa yang lebih kokoh menjaga hati. Matahari semakin rendah ketika perubahan itu menjadi nyata. Panglima Majapahit masih berdiri di depan barisannya. Keris di tangannya belum sepenuhnya kembali ke sarung. Namun, lengannya tidak lagi terangkat. Ujung bilah yang tadi berkilau menantang, kini perlahan menurun, seperti kehilangan alasan untuk tetap teracung. Di belakangnya, prajurit-prajurit saling berpandangan. Tidak ada komando, tidak ada oba-aba resmi untuk mundur, tetapi gelombang keraguan telah menyebar terlalu jauh untuk diabaikan. Seorang prajurit tua yang telah melewati banyak medan perang menghembuskan napas panjang, lalu menurunkan tombaknya.
Logam itu menyentuh tanah dengan bunyi yang pelan, namun jelas. Gerakan itu seperti isyarat tak tertulis. Satu demi satu senjata mulai merunduk. Keris-keris kembali mendekat ke dada. Tidak lagi siap menebas. Busur yang tegang mengendur. Tali-tali diturunkan. Tidak ada teriakan kekalahan. Tidak ada kekacauan. Hanya kebisuan yang berat. Seperti awan yang menggantung sebelum hujan. Sunan Kudus tetap berdiri di depan gerbang yang retak. Ia tidak bersorak. Ia tidak melangkah maju untuk menekan. Tasbih di tangannya terus bergerak pelan. Seolah setiap butir yang disentuhnya adalah saksi dari momen yang sedang terjadi. Wajahnya tidak menunjukkan kemenangan, melainkan kelegaan yang dalam. Panglima itu menatap pasukannya yang mulai kehilangan ketegasan. Ia bisa saja memaksa mereka maju. Ia bisa saja berteriak dan mengingatkan mereka tentang kehormatan dan sumpah. Namun, ia merasakan sendiri getaran yang sama. Bukan ketakutan pada pedang, tetapi kegelisahan yang tidak bisa ditusuk atau dipotong. Hatinya berperang lebih keras daripada tubuhnya. Dizikir dari dalam kota, kini terdengar lebih pelan, tetapi lebih mantap. Ia tidak lagi seperti ombak yang menghantam, melainkan seperti aliran sungai yang tenang, namun tak terhentikan. Suara itu tidak memaksa, tetapi terus mengisi ruang di antara dua barisan yang kini tidak lagi berjarak dengan niat menyerang. Seorang perwira muda yang sebelumnya nekat maju, kini menunduk. Pedangnya perlahan turun hingga hampir menyentuh tanah. Nafasnya berat. Bukan karena kelelahan fisik, tetapi karena sesuatu dalam dirinya runtuh. Ia datang dengan kemarahan, dengan keyakinan bahwa kekuatan lama harus ditegakkan. Namun kini, kemarahan itu tidak menemukan sasaran. Angin sore membawa aroma tanah yang hangat dan kayu yang retak. Matahari menciptakan cahaya keemasan yang menyapu wajah kedua pihak. Tidak ada darah yang tumpah. Tidak ada jerit yang memecah langit, tetapi suasana itu terasa lebih berat dari pertempuran manapun. Panglima akhirnya menarik napas dalam. Ia menurunkan kerisnya sepenuhnya dan memasukkannya kembali ke sarung. Gerakan itu pelan, tetapi jelas terlihat oleh seluruh pasukan. Itu bukan tanda tunduk kepada manusia di hadapannya, melainkan pengakuan bahwa ada kekuatan yang tidak bisa ia lawan dengan baja. Barisan Majapahit mulai mundur beberapa langkah. Tidak dalam kepanikan, tetapi dalam kebisuan. Mereka menjaga formasi, menjaga martabat yang tersisa. Namun semua tahu, sesuatu telah berubah. Bukan wilayah yang berpindah, bukan benteng yang direbut, melainkan keyakinan yang diguncang oleh keteguhan yang tak tergoyahkan. Di dalam kota warga yang menyaksikan mulai meneteskan air mata, bukan karena takut, tetapi karena lega. Gerbang yang retak tetap berdiri. Kota yang hampir runtuh tetap tegak. Dan di antara dua dunia yang tadi hampir bertabrakan, sebuah pelajaran tertanam dalam tanah Jawa. Keris memang tajam. Namun hari itu, ia turun perlahan tanpa menebas. Dan ketika pasukan Majapahit perlahan menjauh, sejarah tidak mencatatnya sebagai kekalahan yang berdarah, melainkan sebagai momen ketika baja mengakui batasnya di hadapan keteguhan hati yang tak bisa dilukai. Langkah mundur pasukan Majapahit tidak diiringi teriakan atau kepanikan. Mereka bergerak perlahan, tetap dalam barisan, menjaga wibawa yang tersisa. Debu kembali terangkat oleh kaki-kaki kuda, tetapi kali ini bukan sebagai tanda serangan. Ia menjadi jejak pulang. Panji-panji yang tadi berkibar gagah, kini bergerak lebih lesu, diterpa angin senja yang mulai dingin. Di wajah para prajurit, terlihat sesuatu yang sulit diterjemahkan. Bukan sekadar kecewa, bukan sekadar marah. Ada kekosongan yang menggantung di mata mereka. Mereka datang dengan kesiapan menumpahkan darah, dengan keyakinan bahwa kekuatan militer adalah jawaban. Namun mereka pulang tanpa luka fisik, tanpa kemenangan, dan tanpa alasan yang bisa dijelaskan dengan logika perang. Panglima itu tetap berada di barisan depan. Ia tidak menoleh ke belakang untuk memastikan apakah keputusannya dipertanyakan. Ia tahu apa yang terjadi hari ini akan menjadi bisikan panjang di antara prajuritnya. Akan ada yang menyebutnya kelemahan, akan ada yang menyebutnya kebijaksanaan. Namun di dalam dirinya, ia sadar bahwa memaksa serangan hanya akan menghancurkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pasukan. Di dalam kota warga Kudus, tidak langsung bersorak. Mereka masih berdiri dengan napas tertahan, memastikan bahwa langkah mundur itu nyata. Gerbang yang retak tetap terbuka, tetapi tidak lagi didekati tombak. Suara dizikir perlahan mereda, berubah menjadi doa syukur yang lirih. Air mata jatuh bukan karena luka,
melainkan karena kelegaan yang tak terucap. Sunan Kudus tetap berdiri hingga barisan Majapahit benar-benar menjauh dari batas kota. Tasbih di tangannya berhenti sesaat, lalu kembali bergerak perlahan. Ia tidak mengejar. Ia tidak mengirim utusan untuk menegaskan kemenangan. Ia membiarkan peristiwa itu berakhir dalam kebisuan yang bermartabat. Beberapa pemuda Kudus yang tadi hampir meledak oleh amarah, kini terduduk lemas. Mereka menyadari betapa tipis jarak antara keberanian dan kebodohan. Satu langkah tadi bisa saja mengubah semuanya menjadi pertumpahan darah yang panjang. Mereka menatap sosok wali itu dengan rasa hormat yang lebih dalam dari sebelumnya. Di perkemahan sementara pasukan Majapahit yang kini dipindahkan lebih jauh, para prajurit duduk dalam keheningan yang berat. Api unggun dinyalakan, tetapi tidak ada cerita kemenangan yang dibagikan. Hanya bisikan tentang suara yang mengguncang dada, tentang tatapan yang membuat langkah terasa berat, tentang medan perang tanpa benturan yang berhasil meruntuhkan keyakinan yang sudah dipupuk bertahun-tahun. Panglima itu duduk terpisah, memandangi bara api yang menyala redup. Ia teringat kembali mimpinya sebelum fajar beberapa hari lalu. Kini ia tahu, mimpi itu bukan sekadar bayangan. Ia adalah peringatan yang tak ia pahami sepenuhnya saat itu. Hari ini, ia menyaksikan sendiri bagaimana kekuatan yang tak terlihat mampu menahan pasukan sebesar itu tanpa satu tebasan pun. Kekalahan ini tidak tercatat sebagai perang besar. Tidak ada angka korban. Tidak ada wilayah yang direbut. Namun bagi banyak prajurit, ini adalah benturan paling berat yang pernah mereka alami, benturan dengan keyakinan mereka sendiri. Dan bagi Kudus, ini adalah bukti bahwa pertahanan sejati tidak selalu berdiri di atas batu dan baja. Malam kembali turun, menyelimuti kedua pihak dalam gelap yang sama. Namun, sesuatu telah berubah. Pasukan Majapahit pulang dengan kebisuan yang panjang. Kudus berdiri dengan ketenangan yang semakin kokoh. Dan di antara jejak kaki yang menjauh itu, sejarah menuliskan sebuah kekalahan tanpa darah, sebuah peringatan bahwa ada kekuatan yang tidak bisa ditaklukkan oleh senjata, karena ia berakar lebih dalam dari sekadar keberanian di medan perang. Pagi, setelah kepungan itu terasa berbeda. Matahari terbit dengan cahaya yang sama seperti hari-hari sebelumnya, tetapi udara Kudus membawa ketenangan yang baru. Gerbang yang retak masih berdiri sebagai saksi bisu. Kayunya belum diperbaiki. Bekas panah masih menancap. Namun tidak ada lagi derap kuda atau denting logam yang menggetarkan tanah. Warga mulai keluar dari rumah mereka dengan langkah hati-hati. Mereka saling menatap, memastikan bahwa apa yang terjadi kemarin bukan sekadar mimpi. Anak-anak kembali berlari di gang-gang sempit, meski sesekali menoleh ke arah gerbang. Para ibu membersihkan halaman, seolah ingin menghapus sisa-sisa ketegangan yang menempel di dinding dan lantai. Di halaman masjid, para santri berkumpul seperti biasa. Namun, tatapan mereka berbeda. Ada kedalaman yang tidak mereka miliki sebelumnya. Mereka telah menyaksikan bagaimana kota yang hampir runtuh justru berdiri lebih kokoh. Mereka telah melihat bagaimana baja bisa terhenti oleh keteguhan hati. Di zikir yang mereka lantunkan, kini tidak lagi sekadar rutinitas. Ia menjadi pengalaman yang tertanam dalam jiwa. Sunan Kudus berjalan menyusuri kota tanpa iring-iringan. Ia menyapa warga yang menunduk hormat, tetapi ia tidak menerima pujian. Ia tidak berbicara tentang kemenangan. Baginya, yang terjadi bukanlah tentang menundukkan pasukan, melainkan menjaga hati agar tidak runtuh oleh ketakutan. Ia tahu, ujian tidak berhenti hanya karena satu kepungan telah berakhir. Di tempat yang lebih jauh, pasukan Majapahit melanjutkan perjalanan pulang. Tidak ada lagu perang yang dinyanyikan, tidak ada cerita heroik yang dibanggakan, hanya keheningan yang panjang. Panglima itu menatap cakrawala dengan pikiran yang lebih berat dari pedang di pinggangnya. Ia memahami bahwa dunia sedang berubah, bahwa kekuatan lama tidak lagi cukup untuk mempertahankan pengaruhnya tanpa memahami gelombang baru yang tumbuh dari dalam hati rakyat. Kabar tentang peristiwa di Kudus menyebar perlahan ke berbagai penjuru Jawa. Ada yang membumbuinya dengan cerita keajaiban. Ada yang menyebutnya taktik cerdas. Ada pula yang menganggapnya peristiwa ganjil yang sulit diterima. Namun satu hal tak terbantahkan. Pasukan besar pernah datang, dan mereka pulang tanpa pertempuran. Bagi masyarakat, kisah itu menjadi pelajaran yang dibisikkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahwa kekuatan bukan hanya soal jumlah dan senjata. Bahwa ada saat ketika ketenangan lebih kuat dari teriakan. Bahwa iman yang kokoh bisa menjadi benteng yang tidak terlihat,
tetapi tak tertembus. Gerbang yang retak akhirnya diperbaiki, tetapi bekasnya tidak sepenuhnya hilang. Ia menjadi pengingat bahwa kota ini pernah berada di ambang kehancuran. Setiap kali seseorang melewati gerbang itu, mereka mengingat hari ketika keris turun tanpa menebas. Namun sejarah tidak pernah berhenti pada satu bab. Majapahit masih berdiri di tempat lain, meski bayang-bayangnya semakin panjang. Demak terus tumbuh, membawa perubahan yang lebih luas. Tanah Jawa tetap menjadi ruang pertemuan berbagai keyakinan dan kekuatan. Di Kudus, tasbih terus berputar, seperti biasa. Suara dizikir kembali menjadi aliran yang tenang, tidak lagi mengguncang barisan pasukan, tetapi tetap menjaga hati-hati yang rapuh. Warisan itu bukan sekadar kisah karomah, melainkan pengingat bahwa dalam setiap zaman akan selalu ada pertemuan antara keris dan tasbih. Dan ketika angin laut kembali berhembus membawa aroma asin ke daratan, ia membawa serta gema peristiwa itu, sebuah gema yang tidak pernah benar-benar hilang karena sejarah terus bergerak, terus menguji, dan terus mencari siapa yang mampu berdiri tegak tanpa harus menghunuskan pedang.